warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 4, mahasiswa Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Fakultas Tarbiyah dengan program studi pendidikan agama Islam, semester 5 dari kelas 5 PAI C. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan video mengenai asuransi syariah, koperasi syariah, dan juga perbankan syariah. Perkenalkan, saya Siti Nur Azizah dengan NIM 2022125103170. Saya Muflisin dengan nomor NIM 20221251031148. Saya Abdul Hanan dengan NIM 2022.1.25.1.030. Di tengah dinamika perekonomian global, umat Islam dihadapkan pada tantangan untuk mengelola sumber daya keuangan mereka sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks ini, asuransi, koperasi, dan bank syariah muncul sebagai solusi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial individu, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pada video ini, kita akan membahas mengenai ketiga hal tersebut. Tetapi, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita pahami apa itu prinsip syariah. Syariah adalah pedoman hidup umat Islam yang mencakup aspek spiritual dan ekonomi. Dalam ekonomi syariah, ada beberapa prinsip penting yang harus diikuti. Pertama, larangan riba. Setiap transaksi keuangan harus bebas dari bunga, sehingga adil bagi semua pihak. Kedua, transparansi dan keadilan sangat ditekankan dengan perjanjian yang jelas agar tidak ada pihak yang dirugikan. Ketiga, investasi hanya boleh dilakukan dalam sektor halal, menghindari bisnis yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti alkohol atau perjudian. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam ekonomi dan kewajiban zakat dan sedekah juga sangat penting, bertujuan untuk redistribusi kekayaan dan membangun solidaritas sosial. Memahami prinsip-prinsip ini membantu kita melihat betapa pentingnya keuangan syariah untuk mencapai perekonomian yang berkeadilan dan sejahtera bagi umat. Setelah memahami apa itu prinsip syariah, mari kita mengenal asuransi, koperasi, dan bank syariah berikut ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang asuransi syariah. Asuransi syariah bukanlah sekedar produk keuangan, melainkan sebuah konsep yang mendalam tentang saling tolong-menolong dan berbagi resiko dalam kerangka nilai-nilai Islam. Produk ini menawarkan alternatif bagi umat muslim yang ingin menjalankan aktivitas keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Asuransi syariah adalah solusi keuangan yang tidak hanya memberikan perlindungan finansial saja, akan tetapi juga membawa nilai-nilai kebaikan dan kemaslahatan bagi umat. Dengan prinsip-prinsip yang kokoh dan manfaat yang luas, asuransi syariah memiliki peran penting dalam membangun perekonomian yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh asuransi syariah yaitu pertama, prinsip tabarruk. Inti dari asuransi syariah adalah prinsip tabarruk atau saling tolong-menolong. Dana yang disetorkan peserta digunakan untuk membantu sesama peserta yang mengalami musibah. Ini menciptakan rasa solidaritas yang kuat di antara pemegang polis. Yang kedua, investasi yang berkah.
Dana yang terkumpul tidak hanya digunakan untuk klaim, tapi juga diinvestasikan pada aset-aset yang halal dan memberikan keuntungan-keuntungan. Kemudian, keuntungan ini dibagikan kepada peserta sebagai bentuk imbal hasil. Yang ketiga, perekonomian inklusif. Asuransi syariah membuka akses keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya sulit untuk mendapatkan layanan keuangan konvensional. Ini membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara luas. Prinsip keadilan yang mendasari asuransi syariah memastikan bahwa setiap peserta mendapatkan perlakuan yang sama dan juga adil. Kemudian kemaslahatan dunia dan akhirat. Dengan memilih produk asuransi syariah ini, peserta tidak hanya mendapatkan perlindungan finansial saja, tetapi juga menjalankan ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, pemberdayaan umat. Asuransi syariah mendorong masyarakat untuk lebih mandiri dan bertanggung jawab atas keuangan yang mereka kelola. Tentunya, ada contoh penerapan asuransi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, asuransi jiwa. Melindungi keluarga dari resiko kehilangan penghasilan akibat kematian yang tertangguh. Kemudian asuransi kesehatan, membantu membiayai pengobatan jika peserta dalam keadaan sakit. Kemudian asuransi umum, melindungi aset seperti rumah, kendaraan, dan barang berharga dari resiko kerusakan ataupun kehilangan. Tentunya dalam asuransi ini memiliki manfaat-manfaat dalam perekonomian umat dan juga kemaslahatan. Berikut adalah manfaat-manfaat dalam asuransi syariah. Yang pertama, manfaatnya yaitu penyediaan perlindungan yang adil. Berbeda dengan asuransi konvensional yang berbasis bunga atau riba, asuransi syariah mengikuti prinsip syariah yang melarang riba, gharar atau ketidakpastian, maisir atau spekulasi. Setiap peserta berkontribusi dalam dana tabarruk yang digunakan untuk membantu peserta lain yang membutuhkan. Jika ada klaim, dana ini diambil untuk membantu peserta lain yang membutuhkan. Sehingga setiap peserta merasakan manfaat bersama. Dengan tidak adanya unsur riba, asuransi syariah menjadi pilihan yang adil dan transparan. Yang kedua yaitu peran stabilitas ekonomi umat. Asuransi syariah berfungsi sebagai instrumen untuk memitigasi resiko dalam kehidupan sehari-hari, seperti resiko kesehatan, kecelakaan, atau kerugian harta benda. Ini memungkinkan umat untuk merasa aman dalam menghadapi berbagai ketidakpastian. Dengan adanya asuransi syariah, individu dan bisnis dalam komunitas Muslim dapat lebih percaya diri dalam memberikan resiko untuk berkembang, sehingga meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga yaitu distribusi keuntungan yang bersifat sosial. Keuntungan dalam asuransi syariah tidak hanya dinikmati oleh perusahaan asuransi saja, akan tetapi juga dibagikan kepada peserta dalam bentuk surplus underwriting. Surplus ini dibagi secara proporsional antara perusahaan dengan peserta sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan ini. Berbeda dengan asuransi konvensional di mana perusahaan mengambil semua keuntungan. Dengan membagi surplus ini, maka kesejahteraan masyarakat diutamakan dan menciptakan rasa aman dan adil dalam kemaslahatan. Yang keempat yaitu investasi dengan sesuai syariah. Dana yang terkumpul dalam asuransi syariah diinvestasikan ke dalam instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti sukuk dan sektor real yang halal. Ini memastikan bahwa dana tersebut tidak digunakan untuk aktivitas yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti perjudian ataupun alkohol. Dengan demikian, asuransi syariah turut berkontribusi pada ekonomi yang lebih berkelanjutan dan beretika, sesuai dengan prinsip maqasid syariah yang bertujuan mencapai kemaslahatan umat. Yang kelima, pemberdayaan ekonomi umat. Dengan memberikan keamanan finansial kepada individual dan komunitas, asuransi syariah memberdayakan umat untuk fokus dan mengembangkan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Ketika umat terlindungi dari risiko finansial, mereka dapat memanfaatkan sumber daya untuk hal-hal yang lebih produktif dan konstruktif, seperti membuka usaha baru, meningkatkan pendidikan, atau berinvestasi di bidang lain yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Yang keenam, yang terakhir,
mekanisme pengawasan dan kepatuhan syariah. Asuransi syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau disingkat dengan DPS yang memastikan bahwa seluruh operasional dan produk asuransi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini diberikan keyakinan kepada umat bahwa asuransi yang mereka gunakan tidak hanya aman secara finansial, tetapi juga sesuai dengan ajaran agama. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang koperasi syariah. Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usaha dengan prinsip tujuan berlandaskan pada Al-Quran dan hadis, sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan dengan prinsip kekeluargaan. Nah, dasar dari koperasi syariah yaitu Al-Quran dan hadis, terutama tentang prinsip tolong-menolong dan saling menguatkan. Dan juga ada pada Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 tentang Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau KUKM. Halo, kali ini kita akan membahas Bank Syariah. Tentunya teman-teman pasti sudah tahu dong, Bank Syariah sudah ada di Indonesia, bertebaran di mana-mana. Tentunya ini menjadi salah satu alternatif bagi teman-teman yang ingin menabung dan ingin memperjualbelikan tanpa adanya riba. Oke, mari kita bahas apa itu Bank Syariah. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang terdiri dari Bank Syariah Umum dan juga Bank Syariah Rakyat. Lalu, apa sih landasan dari Bank Syariah ini? Bank Syariah dilandasi dengan perjanjian yang berlandaskan hukum Islam antara pihak bank dan juga pihak lain yang ingin menabung atau yang ingin membuat usahanya dengan sesuai ketentuan syariah. Sementara itu, Bank Syariah sebagai lembaga perekonomian yang menjalankan kegiatan operasionalnya tanpa adanya riba, menawarkan alternatif yang lebih adil bagi masyarakat. Bank Syariah sangat mendorong kegiatan usaha mikro, menengah, ataupun kecil, atau disebut juga UMKM. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah, Bank Syariah turut menjaga stabilitas ekonomi dan juga menciptakan lapangan kerja. Contoh dari penerapan prinsip-prinsip syariah dalam Bank Syariah yaitu adalah penerapan murabahah. Apa itu murabahah? Dalam skema ini, bank akan membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati. Misalnya, ketika ada nasabah yang ingin membeli mobil seharga 100 juta, bank akan membeli mobil tersebut dengan seharga 120 juta. Kemudian, bank akan menjualnya kembali kepada nasabah seharga 120 juta yang akan dicicil tiap bulannya. Itu akan menawarkan keuntungan bagi bank dan juga menjalankan kegiatan aktivitas bank tanpa adanya riba. Pengintegrasian asuransi, koperasi, dan juga bank syariah meningkatkan kesejahteraan umat secara keseluruhan. Dengan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan juga tanggung jawab sosial, sektor ini dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan juga menciptakan lapangan kerja. Mari kita dukung dan manfaatkan produk keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berpartisipasi dalam asuransi, koperasi, dan bank syariah, kita tidak hanya berkontribusi pada perekonomian, tetapi juga pada kemaslahatan masyarakat. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video dari kelompok kami sampai akhir. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya